Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andofrianto Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari dosen saya, Pak Tono, yang berjudul Manajemen Kinerja Berbasis Kompetensi, Konsep dan Implementasi. Di sini ada perkenalan, konsep kunci manajemen kinerja berbasis kompetensi. Yang ketiga, implementasi manajemen kinerja berbasis kompetensi. Yang keempat, tantangan dan praktik terbaik. Lima, kesimpulan. Baik, di sini ada divisi manajemen kinerja berbasis kompetensi, pemahaman konsep. Manajemen kinerja berbasis kompetensi adalah pendekatan penilaian kinerja yang berfokus pada kemampuan keterampilan dan perilaku individu yang relevan untuk mendukung tujuan organisasi. Yang kedua, penyesuaian kebutuhan. Sistem ini memastikan bahwa penilaian kinerja tidak hanya berdasarkan hasil, tetapi juga proses yang melibatkan kompetensi spesifik. Yang ketiga, fokus kepada kemampuan inti. Menitik beratkan pengembangan kompetensi inti yang dianggap penting untuk kesuksesan individu di tempat kerja. Di sini ada tujuan, peningkatan kualitas kerja, mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi utama untuk menyelaraskan kinerja individu dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, perencanaan pengembangan, mengarahkan pelatihan dan program pengembangan berdasarkan kesenjangan kompetensi yang ditemukan. Yang ketiga, penyelarasan strategi. Penyelarasan strategi mendorong pencapaian tujuan strategi organisasi melalui fokus pada kemampuan dan perilaku yang spesifik. Keempat, pengukuran yang adil. Sistem ini menciptakan metode penilaian kinerja yang lebih objektif dan berbasis data dibandingkan metode tradisional. Kelima, meningkatkan loyalitas. Dengan fokus pada pengembangan kemampuan, karyawan merasa dihargai, yang dapat meningkatkan keterlibatan dan retensi mereka di perusahaan. Keenam, daya saing organisasi. Membantu organisasi memastikan mereka memiliki tenaga kerja yang fleksibel dan siap menghadapi perubahan di pasar. Baik, di sini ada kompetensi dan jenisnya. Kompetensi teknis mengacu pada kemampuan spesifik terkait pekerjaan seperti keterampilan teknis ataupun pengetahuan mendalam di bidang tertentu yang diperlukan untuk tugas-tugas tertentu. Yang kedua, kompetensi perilaku. Fokus pada atribut pribadi seperti komunikasi, kerja tim, dan pemecahan masalah yang relevan di berbagai posisi kerja. Yang ketiga, kompetensi kepemimpinan. Mencakup kemampuan untuk memotivasi, mengambil keputusan strategi, dan membimbing tim menuju pencapaian tujuan organisasi. Di sini ada indikator kinerja, metrik kuantitatif, contoh seperti target produksi, volume penjualan, atau tingkat penyelesaian proyek yang dapat diukur secara numerik. Di sini ada metrik kualitatif, menilai aspek-aspek seperti kepuasan pelanggan, inovasi, atau peningkatan kualitas kerja yang lebih sulit diukur, tetapi penting untuk keberhasilan organisasi. Yang terakhir, relevan dan kompetensi. Indikator kinerja harus dirancang untuk menggambarkan sejauh mana individu telah menerapkan kompetensi yang relevan dalam tugas mereka. Di sini mengham- menghubungkan kompetensi dengan peran dan tujuan. Yang pertama, penyelarasan strategis. Kompetensi individu harus sejalan dengan kebutuhan peran mereka dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Yang kedua, pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan.
Melalui pelatihan dan program pengembangan, individu dapat meningkatkan kompetensi yang diperlukan untuk menawarkan lebih banyak nilai kepada organisasi. Tiga, evaluasi berbasis tujuan. Menggunakan kompetensi sebagai dasar untuk menilai kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi, memastikan penilaian kerja lebih terarah. Di sini ada pemetaan kompetensi, identifikasi kebutuhan, mengidentifikasi, mengidentifikasi kompetensi yang paling relevan dengan peran dan tanggung jawab spesifik untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, definisi standar. Mendefinisikan kompetensi dalam bentuk perilaku, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diukur secara objektif. Yang ketiga, melibatkan pemangku kepentingan, mengikut sertakan manajer, karyawan, dan ahli untuk memastikan keakuratan dan relevansi peta kompetensi. Pelatihan dan pengembangan. Analisis kesenjangan menilai perbedaan antara kompetensi saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengarahkan rencana pelatihan efektif. Yang kedua, program pelatihan. Merancang pelatihan fokus atau workshop, mentoring atau learning untuk menguatkan kompetensi atau karyawan. Yang ketiga, evaluasi pasca pelatihan, mengukur efektivitas program pelatihan dan dampaknya terhadap kinerja karyawan dengan tolak ukur yang relevan. Proses evaluasi kinerja. Penilaian struktur menggunakan kerangka kerja berbasis kompetensi untuk menilai kinerja karyawan secara objek, objektif dan transparan. Yang kedua, feedback 360 derajat. Mengadopsi metode umpan balik dari berbagai sumber, manajer, rekan kerja, atau bawahan untuk gambaran kinerja yang terintegrasi. Yang ketiga, tidak lanjut menggunakan hasil evaluasi untuk menyusun rencana pengembangan berikutnya, memastikan karyawan terus meningkatkan kompetensinya. Tantangan dan praktik terbaik. Tantangan umum, resistansi perubahan. Karyawan dan manajer sering kali menunjukkan ketidaknyamanan terhadap kebijakan baru karena ketakutan akan dampak pada pekerjaan mereka atau kebiasaan yang telah terlalu lama melekat. Yang kedua, kejelasan metrik. Kurangnya indikator kinerja utama atau disebut KPI yang terdefinisi dengan baik, menyulitkan evaluasi dan mengarah pada interpretasi yang berbeda atas hasil kinerja. Kurangnya dukungan, minimnya pelatihan atau pemahaman tentang sistem baru menyebabkan kebingungan dan penerapan yang tidak konsisten dan semua tingkatan organisasi. Strategi sukses, pendekatan bertahap. Implementasi secara perlahan dengan uji coba pada departemen tertentu dapat mengurangi resistensi dan memberikan peluang untuk penyempurnaan. Pelatihan berkelanjutan, menyediakan pelatihan berkala, membangun pemahaman dan keahlian untuk menerapkan model berbasis kompetensi secara efektif. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses desain, sistem memastikan bahwa kebutuhan mereka dipertimbangkan, meningkatkan penerimaan dan kepercayaan terhadap sistem baru. Yang keempat, teknologi pendukung. Menggunakan perangkat lunak manajemen kinerja membantu mempermudah proses penilaian dan pelacakan kinerja secara transparan. Di sini ada studi kasus perusahaan teknologi. Sebuah perusahaan startup mengadaptasi kerangka kerja berbasis kompetensi untuk menyesuaikan kebutuhan tim lintas fungsi, menghasilkan peningkatan produktivitas sebesar 20% dalam waktu 6 bulan. Yang kedua, organisasi kesehatan. Sebuah rumah sakit besar mengintegrasikan manajemen kinerja berbasis kompetensi untuk staf medis dan administrasi, meningkatkan kualitas layanan kepada pasien dengan mendeteksi area pelatihan yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, industri manufaktur. Implementasi sistem berbasis kompetensi di pabrik meningkatkan kepuasan kerja di antara karyawan,
lini produksi dengan menetapkan jalur kurir yang jelas sesuai kemampuan mereka. Baik, di sini ada kesimpulan. Poin penutama yaitu pentingnya kompetensi. Manajemen kinerja berbasis kompetensi memastikan karyawan memiliki keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian objektif. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih adil karena berfokus pada kemampuan yang dapat diukur daripada sekedar hasil akhir. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Dengan mengaitkan kinerja dengan pengembangan kompetensi, organisasi dapat mendorong karyawan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal. Ajakan bertindak. Review sistem. Organisasi sebaiknya memeriksa kembali pendekatan manajemen kinerja saat ini dan mempertimbangkan transisi ke metode berbasis kompetensi. Investasi pelatihan penting untuk memastikan karyawan mendapatkan pelatihan yang relevan sesuai kompetensi yang diperlukan untuk peran mereka. Yang ketiga, evaluasi berkelanjutan. Lakukan penyesuaian dan pengembangan terus-menerus pada pendekatan ini seiring dengan perubahan kebutuhan organisasi dan pasar. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.